Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang digunakan Al-Quran dalam menyampaikan pesan agar mudah difahami, agar mudah dimengerti, dan menarik untuk dibaca adalah metode cerita. Ada banyak cerita, ada banyak kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Meskipun demikian, Al-Quran bukan buku cerita, bukan novel. Kalaupun disebut punya nilai sastra, jelas. Tetapi dia adalah nilai sastra yang luar biasa, yang tentunya berbeda dengan sastra ala kita manusia. Tentu mukjizat Al-Quran dengan nilai kesusastraan yang luar biasa menandakan bahwa ini adalah kalam Allah, al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang abadi yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu salah satu kisah yang menarik untuk kita ambilkan, yang menarik untuk dijadikan pelajaran adalah bagaimana cerita Nabi Yusuf yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan penamaan surah Yusuf, ya, salah satu surah yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, tentu ini menjadi salah satu kisah penuh pelajaran, kisah terbaik yang tentunya kita bisa mengambil ibrah dalam rangka menjalani kehidupan kita yang mungkin kita merasa kita dikasih masalah, yang boleh jadi kita bergumam dalam hati kita, kenapa kita diberikan kesulitan, atau kok ujian sulit banget, kok saya mendapatkan orang lain. Nah, tentunya perasaan-perasaan seperti ini tidak baik juga. Artinya kita termasuk orang yang berburuk sangka. Nah, tentu dengan berbicara atau mengambil kisah Nabi Yusuf yang disebutkan dalam Al-Quran, tentu ada ibrah luar biasa yang bisa kita dapatkan. Dalam kitab Tadabbur Al-Qasas Al-Qur'ani karangan Ibnu Abdil Bari diceritakan di sini. Jadi memang surah Yusuf ini kan secara substansi kandungan ayatnya itu tentu ada tujuan bahwa surah ini, kisah Nabi Yusuf ini memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa Allah lah yang maha mengatur segala jalan cerita skenario kehidupan kita. Dan pengaturan Allah itu tidak pernah salah. Takdir Allah itu selalu terbaik buat hamba. Yang salah itu penerimaan kita, yang keliru itu cara mensikapi terhadap apa yang ditakdirkan kepada kita. Tentu ada pesan singkat yang mesti kita tegaskan, yakinlah akan skenario Allah, akan pengaturan Allah dalam kehidupan kita, karena pasti ada yang terbaik buat kita. Dan di situ tidak boleh ada kata untuk berputus asa, menyerah, apalagi marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dan kita baca dalam surah Yusuf itu tentu banyak peristiwa, banyak alur cerita yang disajikan, ya. Tentu sungguh mengherankan, ya. Seorang Yusuf yang disayang ayahnya, yang hidup bersama saudara-saudaranya, tetapi kemudian malah tidak disukai saudaranya. Bahkan salah satu dari saudaranya pun merekayasa, mereka berkompromi untuk melakukan pembunuhan, untuk menghilangkan Yusuf dari rumah, dari keluarga, sehingga kasih sayang ayah berpindah pada mereka. Nah, tentu ini hal yang tidak baik. Bagaimana ketika sama saudara, ketidaksukaan saudara dengan yang lainnya malah pengen menghilangkan nyawa atau menghilangkan cinta orang tua kepada anak yang dianggap lebih dicintai dibanding yang lain, lalu berusaha untuk menyingkirkan. Ini kan pelajaran penting bagi kita. Nah, tentu keberadaan Yusuf secara lahir memang disayangi oleh ayahnya. Ya. Tapi kemudian dalam prosesnya direkayasanya Yusuf untuk dibunuh meskipun dimasukkan dalam sumur, lalu kemudian tumbuh kembang, kemudian dipenjara, dan seterusnya. Tapi ending cerita, kalau kita baca dalam surah Yusuf, tentu mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Lalu ditanya apa sebenarnya yang menjadi kekuatan, menjadi tips Nabi Yusuf, sehingga dalam menghadapi semua ujian, perjalanan hidupnya yang penuh dengan cobaan, dia tetap dalam ketaatan. Makanya dalam surah Yusuf ayat 90 Allah menegaskan, innahu
may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, saudaraku semua, ternyata dua kata kunci di sini. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Nah, Yusuf tetap dalam ketakwaan. Yusuf tetap dalam kesabaran. Makanya itu yang menjadi kekuatan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menghadapi berbagai persoalan yang didapatkan sepanjang hidupnya sebelum kemudian Allah angkat derajatnya. Dari sejak dia kecil, yang dia kemudian dimusuhi saudaranya, direkayasa untuk dibunuh, lalu dimasukkan ke dalam sumur, lalu dibawa ke Mesir, kemudian hidup di kerajaan, kemudian di penjara, ya, karena ada fitnah dari Zulaikha yang tentunya kita bisa baca dalam surah Yusuf itu. Nah, ini menunjukkan di ayat 90 itu bahwa Nabi Yusuf memang orang yang bertakwa dan bersabar. Kemudian dia berbuat ihsan, berbuat baik, tetap dalam kebaikan. Ihsan itu kan bagaimana melakukan kebaikan meskipun dalam kesulitan. Dalam kehidupan sosial terkadang membalas kebaikan meskipun kita mendapatkan keburukan. Atau hadis Nabi itu anta'budallah karena kataraw fi'lam takun taraw fi'innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, Allah Maha melihat kita. Nah, inilah ujian-ujian yang pahit didapatkan oleh Nabi Yusuf, diceburkan dalam sumur, dijual, dimasukkan dalam penjara, bahkan direkayasa seolah punya kesalahan yang menyebabkan dia masuk penjara, tapi kemudian dengan segala kesabaran dan ketakwaan, semua itu bisa dihadapi, semua itu bisa dilewati, dan Allah mengangkat derajatnya. Kita bisa baca di ayat 22 sampai 35 bagaimana cerita Nabi Yusuf tentang perjalanan hidupnya yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Lalu apa saja yang bisa kita dapatkan hikmah dari kisah Yusuf ini? Yang pertama, dalam ayat 22 disebutkan walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia Yusuf cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, oleh karenanya, poin pertama yang bisa kita ungkapkan dari kitab ini yang kita sampaikan, sebagaimana dia mengutip Imam Az-Zamakhsyari, bahwa balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Nah, ayat ini ada informasi kepada kita, pemberitahuan kepada kita bahwa sebelumnya Yusuf adalah orang-orang yang berbuat baik, orang yang beramal, orang yang bertakwa, ya, kemudian dari awal kedewasaannya dia diberikan hikmah, diberikan ilmu. Nah, tentu dengan memperbagus ibadah, memperbagus amal, ya, orang akan mendapatkan kebaikan. Dan Allah akan membalas kebaikan sesuai dengan kebaikan yang dilakukan. Ya. Ibnu Ashur juga menegaskan pada ayat ini, dalam kitab ini, orang-orang yang berbuat baik, maka itu mengandung isyarat bahwa perbuatan baiknya lah yang menjadi sebab ia mendapatkan balasan dengan nikmat yang diberikan kepadanya. Nah, tentu bisa kita pahami betapa kebaikan yang kita lakukan dan akibat kebaikan itu juga akan berujung kebaikan kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Nah, oleh karenanya kita ini dalam hidup meskipun dapat masalah bukan berarti menutup jalan untuk berbuat kebaikan. Meskipun ada ujian bukan berarti tidak bisa berbuat kebaikan. Meskipun kita diberikan musibah bukan berarti tidak bisa beribadah. Terus saja beribadah, terus saja bertakwa, terus saja bersabar atas segala yang ditetapkan, karena semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita juga. Nah, dan balasan ini tentu berlaku umum ya, untuk setiap yang berlaku ihsan, bukan hanya Nabi Yusuf. Pokoknya semua kita, kalau kita berbuat baik, kita tetap dalam kebaikan, menjadi orang baik yang terus berbuat kebaikan, itu pun kita akan mendapatkan kebaikan. Karena kita ini kan sejatinya
satu yang menjadi tungguan kita. Kita itu ditunggu dengan kematian. Kita menunggu kematian. Bahkan malaikat maut itu setia menanti, tinggal menunggu instruksi, sehingga kemudian dia mencabut nyawa kita dengan takdir Allah kita mati. Nah, maka karena itu menjadi hal yang pasti, ya tetaplah berbuat baik. Hidup ini terus berbuat baik, jadilah orang baik yang terus berbuat kebaikan, meskipun dikasih kesulitan, meskipun dikasih ujian, termasuk beribadah di bulan Ramadan, ibadah di masa pandemi, tidak juga menghalangi kita untuk bisa bermanfaat, berbuat kebaikan, baik untuk diri kita dan orang sesama. Nah, dan yang kedua, ternyata ketika kita tetap dalam kebaikan-kebaikan di saat kita diberikan masalah, sebagaimana Yusuf dikasih masalah, Allah akan menghadirkan ilmu, kefahaman kepada kita, ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang bijak. Semakin banyak kita mampu menghadapi ujian, semakin kita ikhlas menerima ujian, semakin kita ridho terhadap ketentuan, akan semakin cerdas kita, bijak kita, wise kita terhadap apa yang kita hadapi. Maka paling demikian akan lebih mudah untuk berbaik sangka, tidak mudah menghakimi atas apa yang ditentukan, ujian, masalah, musibah dan seterusnya. Sebagaimana Yusuf tadi dikasih hukman wa ilma, ya dikasih dia, makanya kemudian dengan ilmunya, dengan kejujurannya, ketakwaannya, dia kemudian terangkat derajatnya. Saudaraku, nah maka dalam hidup ini tentu ada fitnah, ya, ada ujian, termasuk Yusuf, ya. Kalau kita baca di ayat ke-23 itu bagaimana ada propaganda, ada godaan Siti Zulaikha yang mencoba untuk merayu, menggoda Nabi Yusuf. Nah, begitu pula kehidupan kita ini. Bisa saja ada bisikan-bisikan, ada godaan-godaan yang membuat kita melakukan maksiat dan dosa. Tapi kemudian Nabi Yusuf malah menolak itu, menghindarkan diri karena dia tahu ini adalah fitnah. Ini adalah masalah, ini akan menjadi sesuatu yang mudarat bagi dirinya. Akhirnya apa? Nabi Yusuf menolak itu semua. Qala ma'adzallah. Dan dia berkata, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kita ketika dikasih ada fitnah yang kira-kira itu akan datang mudarat, maka tetaplah untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, mewaspadai godaan-godaan, fitnah-fitnah dalam kehidupan yang itu bisa saja nanti akan menjauhkan kita dari berkah, dari kebaikan yang seharusnya bisa kita dapatkan atas ujian itu. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan masih banyak pelajaran lain yang bisa kita gali ketika kita mentadabburi ayat Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, yang dengan begitu semakin kita mengkaji, semakin kita menggali, semakin kita mengerti, semakin kita tidak mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pelajaran hidup kita, baik dalam bentuk ayat kauniyah yang tertulis dalam Al-Quran atau ayat kauniyah yang terciptakan dalam alam semesta yang itu menjadi tanda-tanda pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah berlindung pada Allah, meminta pertolongan pada Allah di dalam jalan kehidupan, di tengah masalah yang diberikan, dan tetap berbaik sangka betapa kebaikan itu akan berujung kebaikan dan keburukan juga akan berujung kepada keburukan. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk terus dalam ketaatan dan sanggup membuat kebaikan, sehingga kebaikan itu akan berimbas kepada, agar kemudian kebaikan itu akan kembali kepada kita dan bisa diterima, bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.